Fajar sekarat, Dewa resmi polisikan Kevin. Pada episode malam ini kita akan disuguhkan kisah sedih seputar Fajar. Menurut informasi yang didapatkan oleh Dewa dan Nana, Fajar sedang sakit berat. Tidak menunggu lama, Dewa dan Nana langsung menuju rumah Fajar untuk menjenguknya. Keadaan Fajar benar-benar mengejutkan Dewa dan juga Nana. Ada luka tusukan di tubuh Fajar yang mana membuatnya tidak berdaya. Setelah didesak, Fajar menceritakan jika semua ini dilakukan oleh Tony ketika hendak menolong Lia yang sedang diculik Tony. Mendengar kisah dari Fajar ini, Dewa marah besar. Namun instingnya mengatakan jika Kevin turut serta dalam peristiwa ini. Sementara itu, dalam kunjungan yang sama, Nana yang masih penasaran dengan sosok ayah kandungnya mencoba mencari kejelasan dari Fajar. Masih seperti pembahasan sinopsis sebelumnya, Fajar hanya menceritakan jika Bu Diana hanya mengatakan jika almarhum Pak Wawan bukanlah ayah kandung Nana. Sosok yang menjadi ayah kandung Nana saat ini masih hidup dan merupakan seorang konglomerat. Sayangnya Bu Diana tidak melanjutkan ceritanya karena keburu meninggal dunia. Mendengar kisah dari Fajar, Dewa dan juga Nana terlihat shock. Sayangnya mereka kesulitan untuk menemukan ayah kandung Nana karena minimnya informasi. Di sisi lain, Pasa yang kondisinya perlahan membaik dari operasi kornea mata mulai penasaran dengan siapa yang telah ikhlas mendonorkan mata padanya. Satu-satunya orang yang mengetahuinya hanyalah Fajar. Meski penasaran, Pasa dan juga Lula sangat bersyukur karena penglihatannya kembali normal. Berulang kali Pasa mengucap syukur pada Tuhan. Pasa dan Lula mencoba mengorek sosok pendonor kepada Fajar, namun sayangnya Fajar masih saja belum mau bercerita. Semua ini tentunya sesuai dengan wasiat dari Bu Diana yang melarang mereka mengetahui sosok pendonor. Di adegan lainnya, secara tidak sengaja Dewa mendengar obrolan Roni dan Kevin via telepon. Terdengar Roni mengancam Kevin dan meminta uang tutup mulut jika tidak rahasia Kevin dibongkar. Dalam obrolan tersebut Roni pun membahas perihal kecelakaan maut yang merenggut Bu Diana dan Pak Arman. Roni mengancam akan melaporkan kalau Kevin pelaku utama kecelakaan. Karena mendengar obrolan seputar kecelakaan Bu Diana dan Pak Arman, Dewa lalu menghampiri Roni dan mulai menginterogasinya. Awalnya Roni menolak menceritakan semuanya pada Dewa, namun setelah ada ancaman akan mengusir Roni dari rumah Buana, Roni akhirnya menceritakan semuanya. Menurutnya, penyebab kecelakaan yang menewaskan Bu Diana dan Pak Arman adalah Kevin Chess. Mereka merusak bagian-bagian penting mobil yang mana membuat Pak Arman kesulitan mengendalikan kendaraannya. Dengan bukti yang sudah terang benderang ini, Dewa, yang dalam kemarahan yang teramat sangat langsung melaporkan perbuatan Kevin, Akya dan Friska pada polisi. Tak kuat dibohongi, Nana tinggalkan Dewa. Dalam usia hampir setahun, buku harian seorang istri kian meraih simpati penonton televisi. Umumnya menganggap sinetron yang dibintangi Cinta Brian, Dewa, dan Zuabas, Nana, memiliki jalinan kisah yang selalu membuat penonton ingin tahu kelanjutannya. Seperti sinetron populer lainnya, buku harian seorang istri juga ditayangkan setiap malam, bagai sedang berlomba paling cepat dan paling banyak meraup dukungan penonton. Kemarin, sinetron dengan tokoh utama Dewa dan Nana disebut kian menarik setelah kelahiran Junior, anak pasangan itu. Namun belakangan dinilai buku harian seorang istri kian membuat penasaran setelah kematian Bu Diana dan Pak Arman. Hari ini, Senin tanggal 3 Januari tahun 2022, kisah dimulai dengan pengacara yang membacakan surat wasiat peninggalan Bu Diana. Pasa, Lula, Nana, dan Dewa memenuhi undangan pengacara di acara tersebut. Pengacara dengan lantang dan tegas membacakan seluruh isi surat wasiat. Dalam surat, Bu Diana menyatakan seluruh harta peninggalannya diserahkan hanya kepada Lula. Keputusan tersebut mengejutkan Pasa dan Nana. Pasa tak menyangka istrinya mendapatkan seluruh harta warisan.